Mohon izin Pak, suara Bapaknya di mute. Oke, maaf. Saya ulang ya. Untuk pertemuan live session sesi ke-7 ini, kita akan membahas tentang fluida ya. Oke. Nah, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Ya. Ada dua jenis fluida, ya, yaitu berbentuk cairan, yang kedua berbentuk gas atau sifatnya atau wujudnya cairan dan gas. Nah, pada sesi ke-7 ini, secara live session, kita akan membahas tentang fluida pada fase cairan. Jadi fluida itu zat yang dapat mengalir. Ya. Oke. Sifat penting pada cairan, pertama, dia adalah densitas, yang kedua adalah tekanan, yang ketiga adalah aliran fluida, yang keempat viskositas, yang kelima tegangan permukaan. Di mana tekanan ini adalah kita biasa menyebut dengan pressure ya, tekanan, atau istilah lain stres ya. Nah, adapun untuk tegangan itu strain ya, meregang. Kalau tadi tertekan, sekarang meregang. Ya. Jadi strain, ini stres, tekanan. Oke, adapun viskositas itu tingkat kekentalan suatu fluida ya. Di sini dalam hal ini berarti zat cair. Jadi kekentalan suatu zat cair. Oke, lanjut ya. Nah, sifat pertama dari sifat fluida cairan itu pertama density ya, berat jenis. Berat jenis ini adalah karakteristik karakteristik ya dari suatu benda ya. Karakteristik khas suatu benda yaitu densitas atau berat jenis. Nah, adapun berat jenis itu dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V ya. Ini bukan P ya, tapi Rho ya. Nah, berat jenis merupakan berat suatu cairan tiap satuan volume. Ripan ya. Nah, di mute aja. Oke, densitas atau berat jenis adalah karakteristik suatu benda ya. Di mana berat jenis adalah berat suatu cairan tiap satuan volume. Berat jenis atau density itu disimbolkan dengan huruf Rho. Ini bukan P ya, tapi Rho. Di mana densitas adalah massa dibagi volume. Maka satuannya gram per volume per gram kilogram per meter kubik ya. Kalau kita menggunakan sistem MKS, meter kilogram sekuan. Oke, alat yang dapat digunakan untuk mengukur densitas disebut piknometer ya, atau hidrometer. Ya, ini contohnya ya, contoh tentang densitas, di mana volumenya ini digunakan 4/3 VR kuadrat. Meskipun density, what is the mass of solid iron ball of radius? Nah, ketika bentuknya bola dengan jari-jari 18 cm. Berarti ini bentuknya bola, maka volume yang dipakai adalah volume bola. Nanti ini saya bagikan ya lecture note ini, sehingga nanti contoh soalnya bisa Anda pelajari. Ya, ini solusinya. Jadi sehingga didapatkan massa jenisnya, nah ini ya, Rho, the density of iron ya. Densitas dari besi ya 7.800 kg meter kubik yang diketahuinya. Maka massa massa gipomol density itu the mass of solid iron densitas ya massa dari besi adalah 190 kg. Ini daftar densitas dari suatu material ya. Nah, ini dalam bentuk solid ya, aluminium itu densitasnya atau Rho-nya massa jenisnya 2,7 kali 10⁻³ kg meter kubik ya.
ini dalam satuannya. Ini untuk kayu cuma gelas es ya dalam bentuk H2O, kemudian bond. Kemudian untuk jenis liquid ini kan yang kita bahas di sini ya, di dalam fase liquid ya. Water, air dalam suhu 4 derajat Celcius, dia massa jenisnya 1 kali 10 pangkat 3 kg meter per kubik. Oke. Oke, untuk fase gas, air ya udara 1,29 kg meter kubik. Untuk helium, karbon, water dalam bentuk gas ya, seperti steam, embun ya. Oke, 0,598 kg meter kubik. Itu ya. Jadi ini densitas dari bahan-bahan atau material yang sudah diketahui. Jadi ini menjadi sebuah tetapan ya. Yang kedua yaitu specific gravity ya, atau disingkat dengan SG ya. Apa itu specific gravity? Specific gravity merupakan perbandingan densitas suatu zat dengan densitas air pada temperatur yang sama. Ya. Jadi spesifik gravitasi tak bersatukan. Contohnya spesifik gravitasi itu tanpa satuan ya, untuk spesifik gravity ini ya. Tolong ya, ini di mute. Ini ya. Misal penulisan spesifik gravity seperti ini 20/20, di mana densitas suatu zat dibagi dengan densitas air pada temperatur 20 derajat Celcius. Jadi tanpa satuan ya spesifik gravity. Yang kemudian berikutnya sifat yang kedua dari dari fluida fase cair itu tekanannya ya. Tekanan atau pressure ya. Atau stres ya. Nah, orang stres itu orang tertekan ya emang. Ya, jadi ada dua istilah ya, untuk tekanan itu pressure biasanya dipakai. Nanti kalau untuk zat padat biasanya stres gitu. Nanti Anda kalau mengukur tingkat kekerasan suatu material, misalkan beton. Nah, tingkat kekerasannya itu disebut dengan pressure ya. Jadi bukan pressure lagi, itu stres ya, stres. Ketika crack berarti tekanannya, berarti elastisitasnya hilang di situ. Oke, sekarang untuk tekanan ya, kita pakai istilah pressure berarti karena sifatnya cairan. Jadi tekanan cairan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Ya. Jadi tekanan itu secara umum adalah gaya perluasan ya, di mana gaya adalah berat benda M kali gravitasi. Ya. Di mana M adalah massa benda. Atau F ini sama dengan weight, berat ya, berat benda. Nah, untuk luas yang digunakan apa, bentuknya apa gitu kan. Apakah bentuk silinder atau bentuk kubus? Di contoh ini adalah bentuk kubus, maka luasnya adalah panjang ya, panjang kali tinggi ya. Jadi tiap rusuknya ini memiliki panjang A, tingginya tingginya H ya. Oh ya, maaf. Ini simbol A besar ini adalah luasan ya. Luas kubus ya. Panjang kali lebar gitu kan. Oke, panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar adalah luasan. Kan yang dicari adalah volume. Ya. Karena massa adalah Rho dikali V. Ini bukan P ya. Bukan P ini. Tapi tadi kan massa jenis adalah Rho. Ya. Nah, di mana V sama dengan volume sama dengan luas dikali tinggi, H kecil ya. Ini H kecil. Oke. Maka untuk tekanan pressure adalah Rho A Hg ya. Atau A sama dengan Rho GH. Luas sama dengan Rho GH. Oke ya. Gaya itu berat, massa itu Rho adalah massa per volume ya. Jadi Rho adalah massa per volume. Maka massa sama dengan Rho kali volume. Di mana volume adalah luas kali tinggi. Itu ya. Oke.
Jadi untuk tekanan adalah V ya, pressure, E per A, gaya perluasan. Jadi satuannya Newton per meter persegi atau Newton per meter kuadrat. Jadi saya pangkat 2 itu kadang menyebutnya persegi ya, atau kuadrat. Oke, ini contohnya ya untuk pressure, tekanan pada apa tadi, pada zat cair ya. Ini ada pressure sebagai posisi. Oke, nanti Anda baca ya untuk contoh soalnya. Ini contoh peristiwanya, gambarnya. Ini misalkan ada toren isi air pada ketinggian 30 meter, air mengalir gitu ya. Jadi ini sangat berguna ini rumus pressure ini ya, pressure pada cairan mungkin untuk di teknik sipil, nanti untuk sistem drainase atau ya seperti ini, sistem penampungan air gitu kan. Nah, di dalam tekanan itu ada tekanan atmosfer ya, atau kita biasa menyebutnya nanti disingkatnya ATM ya. 1 ATM jadi 1 tekanan atmosfer. Ya. Apa itu tekanan atmosfer? Tekanan yang disebabkan oleh udara luar. Nah, biasanya diukur dengan barometer air raksa. Air raksa itu Hg ya, simbol kimianya. Nah, ini contohnya barometer air raksa ya. Mercury barometer menggunakan invented by Torricelli. Nah, jadi satu atmosfer itu ya, tekanan 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg ya, atau 76 cm air raksa atau merkuri. Itu aja ya. Itu ya. Jadi 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Bukan meter ya, ingat cm. Kalau meter bisa. Jadi berapa? 0,76 atau 0,76 atau 7.600 gitu. Silahkan nanti Anda pelajari lagi, ingat-ingat lagi. Oke, untuk tekanan selanjutnya ya adalah tekanan Gauge. Ini tulisnya tekanan Gauge. Ada yang sebutnya Gauge, ada yang pelapalannya Gauge ya, tekanan Gauge. Karena kalau lihat strain itu strain gauge sama tulisannya Gauge. Jadi tekanan gauge ya. Apa itu tekanan gauge? Yaitu tekanan yang terukur oleh alat pengukur tekanan, contohnya manometer. Ini ada jenis-jenis manometer ya. Ini open tube manometer. Jadi silindernya terbuka ya ujung-ujungnya. Ada nanti perbedaan ketinggian gitu, delta H ya. Jadi tinggi permukaan fluidanya gitu kan, dengan ini berapa selisih ketinggiannya, kemudian tekanan awal dan tekanan akhir, atau tipe yang kedua seperti ini, aneroid gauge kalau ini common tire pressure gauge. Oke. Untuk tekanan absolut ya, jadi tekanan gauge ya, sekarang tekanan absolut. Apa itu tekanan absolut? Yaitu jumlah dari tekanan atmosfer dan tekanan gauge. Itu satuannya pound per square in gauge ya, atau pound per square in absolute. Oke, PA sama dengan P dikali atmosfer sama VG. Yang berlaku pada tekanan ya, selain tadi satu tadi kan tekanan itu ini ya, VF per A ya, tekanannya jika berlakunya in aja atau input ya. Nah, ternyata pada hukum Pascal ini nanti berhubungan dengan hukum kontinuitas kalau Anda paham tentang aliran fluida ini ya. Tapi kita batasi dulu untuk pada hukum Pascal, di mana tekanan keluarannya atau tekanan output itu sama dengan tekanan input ya, balik lagi di sini. Nah, misalkan ini tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Jika luasnya sama, bagaimana kalau luasnya tidak sama gitu kan? Nah, kita substitusikan tekanan, rumus tekanan itu F per A ya. Jadi pada tekanan keluaran sama dengan tekanan inputan gitu kan. Di mana tekanan output adalah gaya output dibagi luasan output sama dengan P input dibagi A input. Apa yang mau dicari? Kalau mau dicari gaya output berarti
tinggal V inputnya sebagai pengalih di sini, gitu ya. Atau kita ingin mencarinya berapa sih luasan outputnya, tinggal kita A inputnya sebagai pengalih di sebelah kiri. Itu ya. Ini berlaku hukum matematika biasa. Nah, ini aplikasi dari hukum Pascal. Ya. Nah, ini biasanya dipakai pada sistem hidrolik ya. Biasanya untuk steam mobil. Ini steam yang dinaikkan seperti ini. Jadi biasanya fluidanya bentuk cairannya di sini adalah oli, gitu kan. Jadi tekanan yang dimasukkan ini bisa tekanannya berupa angin, gitu. Jadi V input sama V output. Nah, yang membedakan nanti adalah luas permukaannya. Luasnya apa ini? Bentuknya biasanya silinder, maka luas yang dipakai adalah luas silinder. Jangan menggunakan luas balok atau luas kotak ya. Yang panjang kali lebar, carilah luas silinder itu apa. Ya. Jadi luasnya sesuai bentuknya. Nah, contoh yang kedua untuk hukum Pascal ini penggunakan pada sistem pengereman baik sepeda motor atau mobil ya. Jadi sepeda motor yang dimaksud ini adalah udah yang sistem cakram. Jadi P input, ini P outputnya menekan cakram. Oke. Nah, ini ada tabel konversi unit dari tekanan ya. Oke. Nah, jadi 1 Pascal itu yang dimaksud 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Oke. Nah, 1 atmosfer, nah, kalau kita ubah ke tekanan itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Atau ya 1 atmosfer itu 1 kali 0,13 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi Newton meter, karena kan 1 Pascal 1 Newton meter persegi ya. Jadi 1 atmosfer adalah sama dengan segini Pascal ya. Nah, kemudian kalau 10 pangkat 5-nya kita tarik 3, maka tinggal pangkat 2. Jadilah kilopascal. Komanya pindah ke sini kan? 2, 1, 2. Jadi 101,3 kilopascal. Jadi 1 atmosfer itu sama dengan 101,3 kilopascal. Ini mungkin akan Anda gunakan nanti ya selama perkuliahan di teknik sipil. Oke, untuk 1 bar, satuannya bar ya untuk tekanan. Itu kita konversi ke Pascal. Jadi 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk 1 Dyn per cm persegi itu sama dengan 0,1 Newton per meter persegi. Atau 0,1 Newton per meter kuadrat. 1 lib ya per in kuadrat itu sama dengan 6,9 kali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi. Oke, untuk yang lainnya juga demikian. Oke, untuk tekanan 1 atmosfer di dalam satuan yang berbeda ya, 1 atmosfer 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Atau 1 atmosfer sama dengan 1,013 bar. Atau 1 atmosfer itu 1 kali 10 pangkat 6 Din per cm persegi. Oke, itu ya, dan selanjutnya. Yang kemudian ada gaya apung ya, atau disebut dengan Boyan Pos. Ya. Mungkin Anda kalau di SMK, SMA ini jarang dipelajari Boyan Pos ini, kadang dilewat ya. Ternyata inilah yang diperlukan. Karena ini mirip dengan konsepnya hukum Archimedes ya, yang Eureka ya. Terutama itu adalah perbandingan volume. Kalau di sini perbandingan massa. Oke, untuk gaya apung atau Boyan Pos istilahnya ya. Jadi gaya apung itu perahu lah mengapung di atas permukaan air. Itu ya, itu adalah yang berlaku ada Boyan Pos. Contoh, jika benda ditimbang ya atau menggunakan timbangan pegas pada suatu ruangan kemudian dimasukkan pada suatu ruangan, maka bagaimana berat benda
terukur. Ternyata berat benda akan mengalami penurunan. Kenapa? Gitu kan ya. Karena gaya gravitasi sama, maka pengurangan berat terjadi karena adanya gaya apung yang diberikan cairan kepada benda tersebut. Contoh, ini ya. Oke. Ada gaya tekan, kemudian gaya angkat. Gaya angkatnya dari mana ini? Dari fluidanya atau zat alirnya atau zat cairnya. Contohnya ada gabus lah. Gabus Anda masukkan ya ke dalam air. Pasti kan dia maunya terapung tapi Anda tekan. Sehingga seolah-olah ada yang menekan dari bawah ya. Itulah yang disebut dengan gaya apung ya. Gaya tekan dari bawah. Sehingga ada apa namanya? Ini tinggi awal dan ini kedalaman gitu ya. Kedalaman dari permukaan ya. Haknya ini yang nanti yang diperhitungkan. Jadi bukan dari, ingat ya, ada beberapa yang membahas di dalam contoh soal, haknya ini hak ke bawah, hak ke dasar, padahal hak dari permukaan ya, ingat ya. Kita ngukurnya dari permukaan air, bukan dari dasar air atau dasar laut, bukan ya, dari dasar dari permukaan airnya, gitu kan ya, dari permukaan atas. Itu ya yang harus diingat. Di mana gaya Boyan itu F2 dikurangi F1. Biasanya jadi gaya Boyan adalah selisih ya. Selisih gaya akhir, gaya angkat dikurangi gaya tekan. Atau rho GA ya. Oke ya. Ini contoh soalnya. Kita ada waktu 10 menit lagi. Nah, contohnya seperti ini aplikasi gaya Boyannya. Pengukuran massa dari sebuah objek di udara, nih ya, kita dapatkan besarnya sebesar 14,7 kg. Oke, ketika dimasukkan ke dalam fluida, ya, ternyata didapatkan masanya 13,4 kg. Jadi ini timbangan ya, bukan mengukur gaya karena satuannya udah kilo. Oke. Nah, di sini kan ada perbandingan nih antara diukur di udara dengan diukur di dalam fluida. Nanti selisihnya adalah kita mendapatkan massa benda tersebut. Ini dicontohkan pada mahkota. Itu ya. Ini mirip dengan coba hukum Archimedes ya, yang Eureka itu. Archimedes disuruh mengukur mahkota ya, waktu zaman Roma atau ya, saya juga lupa, untuk mengukur bahwa kadar emasnya itu benar atau tidak. Jadi untuk mengukur massa jenisnya, ini juga sama. Itu disebut dengan Boyan force. Ya. Ini contohnya ya. Nanti untuk lebih jelas Anda baca ke atas ya. Yang ketiga adalah aliran fluida ya. Aliran fluida dinyatakan sebagai aliran massa tiap satuan waktu. Ya, jadi mass flow rate, ya. Massa per waktu. Di mana delta ini adalah selisih ya. Selisih massa dikurangi selisih waktu. Ini contohnya gambarnya ya. Aliran fluida ini berarti berbeda luasan gitu kan. Luasannya berbeda semakin mengecil. Oke. Di mana massa adalah massa jenis itu massa per volume gitu kan ya. Karena massa berarti rho dikali volume. Rho-nya adalah massa jenis. Massa jenis apa? Massa jenis zat alir. Kalau air berarti pakailah massa jenis air. Kalau air raksa pakailah massa jenis air raksa. Kalau alkohol pakailah massa jenis alkohol, gitu maksudnya ya. Kalau volumenya tetap ya, karena tabungnya tetap. Misalnya tabungnya sama, hanya cairan yang berbeda-beda. Jadi volumenya tetap. Tapi untuk cairannya nanti rho-nya yang berubah. Kemudian aliran waktunya dari sini ke sini berapa. Itu ya. Jadi yang mempengaruhi nanti rho-nya massa jenis air. Nah, ya kemudian persamaan tadi kontinuitas ya. Berhubungan dari tekanan ya. Ini persamaan kontinuitas. Pada berbagai diameter aliran massa adalah tetap
gitu ya. Nah, tadi persamaan hukum Pascal ya dengan kontinuitas ini kita dapat memprediksi titik kebocoran, letak ya, jarak ya. Kalau ada pipa 4 meter, nah, harusnya kan tadi persamaan hukum Pascal ya, massa yang tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar ya. Jadi ketika tekanannya tinggi, pas tekanan inputnya tinggi, pas tekanan keluarnya rendah, berarti di situ ada ada kebocoran. Nah, tapi ingat, di dalam aliran itu juga ada gaya gesekan. Kita harus cari lagi formulasinya. Jadi ini hanya dasar ya. Nanti di sini ada konstante, ditambahin konstante penemu-penemunya berikutnya gitu kan. Tuh. Ini pada dasarnya tidak akan lepas dari konsep ini. Jadi konstante itu muncul ketika rumus seperti ini orang membuktikan secara praktek hasilnya tidak tepat sama dengan rumus ini, tapi mendekati. Setelah dia kalau terus uji coba, akhirnya ada angka yang tetap kurangnya. Nah, angka yang tetap kurangnya itu ditambahkan sebagai konstan, gitu aja ya. Oke, mungkin nanti ya di sipil nanti kayak seperti ini persamaan kontinuitas nanti ada ada konstante apanya, jadi bukan persamaan kontinuitas lagi disebutnya, padahal rumus dasarnya persamaan kontinuitas. Itu maksudnya belajar fisika itu gitu ya, biar tahu dulu konsep dasarnya gitu. Jadi kalau menemukan pengembangan ini menurut ini gitu kan, apalagi dari tahun 19 ke sini lah gitu, abad 19 ke sini, berarti kan kita patut mengkaji ulang bahwa itu adalah rumus ada sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini untuk persamaan kontinuitas ya. Pada berbagai diameter aliran massa adalah tetap ya. Ingat ya. Pada berbagai diameter aliran massa adalah tetap. Ya. Jadi massa aliran, massa air itu tetap pada berbagai diameter. Ini hasil eksperimen. Makanya ya, nah ini ya, ini ya, aliran fluida delta M per delta T. Ini yang berlaku. Di mana M adalah massa, di mana massa adalah rho dikali volume, di mana volume adalah luas dikali jarak ya. Nah, karena luas dikali jarak per waktu. Nah, jarak per waktu itu adalah kecepatan. Jadi T-nya hilang ya. Jadi jarak per waktu adalah kecepatan. Jadi rho A V ya. V ini bukan volume tapi velocity kecepatan. Jadi kecepatan di sini nih di aliran input, kemudian kecepatan akhirnya berapa? Ini bukan volume ya, ini velocity kecepatan. Itu ya. Oke, jadi perbandingan input dan output. Jadi P1-nya di sini, rho 2-nya di sini. Atau kecepatan 2 di sini, ini kecepatan 1. Itu ya. Oke, waktu semakin cepat, padahal kita masih banyak, baru 2 tadi. Kemudian jika densitas cairan tetap, maka persamaan menjadi seperti ini. Oke ya. A kali volume sama dengan volume per T. Laju aliran volumetris. Oke. Jadi volume per waktu ya. Volume per waktu itu apa? Nah, ini ya. Laju aliran volume ya. T waktu, volume per waktu, debit ya, debit alir. Ya. Jadi debit alir itu volume per detik. Jadi berapa volume air dalam waktu 1 detik itu disebut debit ya, debit alir. Nanti debit hujan. Nah, debit hujan itu volume per detik. Tapi biasanya detiknya itu jarang disebutkan. Udah aja tadi? Debit alirnya berapa? 1000 volume. Nah, artinya 1000 volume per detik gitu kalau tidak disebutkan waktu. Jadi dalam 1 detik misalkan 1000 kilogram volume ya, 1000 meter kubik. Satuannya kubik ya. Nah, ini contohnya ya. Ada tekanan masuk nih dengan kecepatan kecepatan 1 ya, input lah katakan.
Nah, ini luasannya. Ini berarti luasannya luasan segi 4 ya, bukan silinder karena bentuknya segi 4 berarti panjang kali lebar. Oke, masuklah ke sini. Sehingga di sini adalah luasan yang dipakai ruangan ini, panjang kali lebar. Nah, ini ada panjangnya. Oke. Ini contohnya ya dari gambar yang barusan kita lewat. Oke, persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini berlaku jika kecepatan fluida tinggi, maka tekanannya rendah, dan sebaliknya jika kecepatan fluida rendah, maka tekanannya tinggi. Ya, ini sekarang bisa di mana biasanya? Ini bisa digunakan di PLTA ya. Kalau sekarang tenaga mikrohidro, barangkali nanti orang sipil kan kalau memfilter air udah biasa ya gitu. Memfilter air udah biasa. Ini siapa nih? Kalau memfilter air udah biasa ya, air kotor misalnya udah jadi air bersih. Coba nanti mah Anda bikin perumahan yang membuat mengadakan listriknya sendiri gitu kan. Nah, gunakanlah hukum persamaan Bernoulli. Nah, teknologinya apa tadi? Nanti yang digunakan adalah tenaga mikrohidro ya, dengan kincir yang kecil gitu. Oke. Nah, maka akan berlaku persamaan Bernoulli. Ingat ya, Bernoulli ini berlaku ketika kecepatan fluida tinggi. Seberapa tinggi gitu kan ya. Makanya kan tinggi rendah itu relatif kalau tidak dalam bentuk kuantitatif atau angka ya. Nah, persamaan Bernoulli kita bisa tuliskan seperti ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G Y1. Jadi kalau kita lihat ini tekanan, ini setengah rho V kuadrat. Ini mirip dengan energi kinetik ya, setengah MP kuadrat ya. Cuma massa kan kalau di energi kinetik di sini juga semassa, tapi massanya massa aja. Ini rho GH ya, energi potensial. Kalau kita lihat ini kinetik dan energi potensial, ini adalah energi mekanik gitu ya. Jadi ini tadi tekanan di kejadian di 1, ini kejadian di 2. Kalau di gambar ini satunya, ini 2-nya. Nah, Y-nya ini ya. Y-nya berarti selisih ini nih. Y2 dikurangi Y1. Inilah Y-nya nanti delta Y-nya. Gitu ya. Oke. Ini contohnya. Yang keempat adalah viskositas. Nah, di dalam viskositas berlakulah hukum Stokes. Ya. Viskositas itu apa? Kekentalan suatu zat cair. Gitu ya. Itu disebut viskositas. Jadi tingkat kekentalan. Nah, berasal dari perkataan viskos ya. Ini menurut bukunya Sudojo tahun 1986. Ya, ini tentu buku fisika ya. Yaitu suatu bahan apabila dipanaskan sebelum menjadi cair terlebih dahulu menjadi viskos. Itu ya disebut viskositas. Jadi suatu bahan apabila dipanaskan sebelum menjadi cair terlebih dahulu menjadi viskos. Itu menjadi lunak dan dapat mengalir pelan-pelan. Apa ya? Contoh lain, aspal ya kalau dipanaskan kan nanti jadi zat cair tuh zat yang dapat mengalir. Aspal padat misalkan aspal beku. Nah, dari fase padat ke cair itu disebut viskos, mengalami viskos dulu ya. Oke. Viskositas dapat dianggap sebagai gerakan di bagian dalam atau internal suatu fluida. Ini menurut bukunya Schuss and Zieminski tahun 1982, Fisika untuk Universitas kalau nggak salah judulnya Schuss and Zieminski. Ini udah ada versi Indonesianya ya. Tentu kalau buku-buku fisika versi Indonesianya itu diterbitkan oleh Erlangga. Bukan Erlangga, iya Erlangga, masih satu grup dengan Erlangga ya. Yakub Utama, Gramedia. Kemudian jika sebuah benda berbentuk bola dijatuhkan ke dalam fluida kental, misalkan kelereng dijatuhkan ke dalam kolam renang yang airnya cukup dalam, nampak mula-mula kelereng bergerak dipercepat. Tapi beberapa saat setelah menempuh jarak cukup jauh, nampak kelereng bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak beraturan. Gitu ya. Nanti yang diukur adalah waktu. Ya, masih ada waktu ya. Belum diperingatkan. Oke, untuk satuan viskositas fluida dalam sistem CGS, cm, gram, sekon ya untuk CGS itu.
Ya, yang biasa disebut dengan istilah poise, di mana satu poise itu 1 dina detik sentimeter minus 2 atau per sentimeter persegi gitu ya. Atau rata apa ya, Bu? Mesti kedengar ini yang lainnya. Masih, Pak. Oh, ada. Siapa mute? Nggak ada ini mute-nya. Ini kalau seperti ini sebaiknya Anda udah masuk keluar saja gitu kan ya daripada mengganggu. Oke, untuk viskositas dipengaruhi oleh perubahan suhu ya. Jika suhu naik maka viskositas menjadi turun atau sebaliknya. Ingat ya, viskositas dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jika suhu naik maka viskositas menjadi turun ya. Ya. Jika suhu naik maka viskositas menjadi turun. Gitu ya. Ya, cek. Itulah apa tadi? Yang aspal ya. Anget dengan panas nanti Anda menjatuhkan kelereng atau batu gitu kan, campuran batu gitu kan. Batu sprit misalnya diaduk dengan aspal, itu lihat daya jatuhnya ke bawah gitu. Akan semakin cepat apabila suhunya semakin tinggi. Kenapa? Karena akan melumer gitu maksudnya. Oke, kita lanjut mouse lagi. Sebuah bola padat memiliki rapat massa. Oke, kita lanjut ini dulu ya, lewat dulu ya, masih banyak masalahnya. Pengukuran viskositasnya ya, persamaannya FA ditambah FS adalah W adalah berat ya, W-nya adalah berat adalah M kali G, massa kali gravitasi. Ya, yang pertama pada saat bola dengan kecepatan tetap. Ini untuk pengujian viskositas gitu ya. Jadi cairan, apalah benda di sini, kelereng misalnya yang bulat dijatuhkan. Oke. Nah, di sini akan timbul waktu gitu kan, waktu. Itu ya. Nah, ini ada nilai nu, ini nu ya bukan n. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi waktunya T K kali D, di mana T adalah waktu tempuh batas atas, batas bawah, dan D adalah jarak batas atas dan bawah. Ya. Nanti untuk itunya, untuk contoh-contoh soalnya Anda baca lagi. Untuk tegangan permukaan atau disebut dengan kapilaritas, orang menyebutnya biasanya gejala kapilaritas atau tegangan permukaan. Permukaan ini kurang n ya. Ini contohnya apa? Nyamuk lah, kita lihat dia tidak pakai perahu, tidak pakai alat, tapi bisa berdiri di atas air ya. Atau yang istilah orang Sunda itu yang di air itu engkang-engkang gitu ya. Itu adalah adanya gejala permukaan atau kapilaritas. Nah, dalam peristiwa sehari-hari dapat diamati seperti serangga dapat berjalan di atas permukaan air ya. Nah, engkang-engkang lah kalau orang Sunda itu nyebutnya ya. Jarum atau silet ya, ini silet ya. Dapat terapung gitu ya, artinya terapung lah gitu. Berarti ada daya tekan kan gitu dari air. Coba Anda bisa terapung nggak gitu kan? Coba ya nanti Anda sholat di atas air gitu. Kalau Anda bisa terapung berarti ini tegangan permukaan kapilaritasnya nanti harus dipelajari. Oke, kecenderungan tetes air berbentuk bola dan sebagainya. Jadi kalau Deddy Corbuzier bisa berjalan di atas air itu dia berarti memenuhi konsep tegangan permukaan atau gejala kapilaritas. Fenomena ini menunjukkan permukaan air mempunyai semacam stres tekanan atau tegangan muka zat cair. Jadi stres itu tekan ya. Nah, jadi orang stres itu orang tertekan. Nih contohnya, nyamuk misalkan ya. Oke. Secara sederhana gaya permukaan zat cair dapat dinyatakan sebagai gaya persatuan panjang. Jadi kapilaritas itu kita simbolkan, koefisien kapilaritas itu simbolkan dengan huruf simbol gamma ya, di mana F per L, di mana F adalah gaya dan L itu
Tegangan muka gaya ini berkurang dengan meningkatnya temperatur dan berubah jika ada larutan-larutan lain. Punya gaya persatuan panjang diukur pada suhu 20 derajat Celcius untuk air sebesar 70 gradien per cm persegi atau 0,07 Newton per meter. Studian itu 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Oke ya, ini ya untuk gejala kapilaritas rumusnya. Nah, kemudian untuk pengukuran gamma ya, kita simbolkan dengan gamma ya, beta gamma ini huruf gamma. Nah, pengukuran gamma dapat di kapilaritas tadi ya, gamma dapat koefisien kapilaritasnya dapat diilustrasikan dengan sebuah kawat U yang ditutup dengan kawat yang dapat bergerak dan diberi beban. Kemudian kawat tersebut dicelupkan pada suatu larutan ya, contohnya larutan sabun, dan dikeluarkan secara perlahan-lahan. Tegangan muka pada larutan sabun, pada kawat terlihat lapisan tipis sabun dan gaya persatuan. Ya. Nah, itulah konsep fisikanya. Anda sebagai orang sipil silahkan pikirkan gitu kan. Nanti di kesipilannya di mana diterapkannya. Kemudian panjang dinyatakan 2 omega ya, gamma ya, 2 gamma atau koefisien kapilaritas dikali L-nya long, panjang ya, di mana berat 1 ditambah berat kedua, W1 tambah W2 WG. Gayanya sebesar 2 gamma L disebabkan oleh 2 permukaan selaput pada kawat yang ditarik. Maka koefisien tegangan mukanya adalah ini. Nah, ini tinggal pindah ruas ya. Gamma L-nya pindahin ke bawah dengan 2L. 2 dan L-nya pindahin ke bawah sebagai pembagi. Gitu ya. Besar gamma dapat dinyatakan sebagai kerja yang dilakukan untuk memperbesar luas permukaan cairan persatuan luas atau energi permukaan. Jika X adalah pergeseran dari kawat ke atas, maka energinya ini. Ya. Usaha ini lain lagi, ini bukan W ya, tapi work ya, kerja atau usaha. Dimana kerja atau usaha adalah gaya dikali tegangannya gitu ya. Kemudian beda tekanan atau gauge pressure ya. Ini belum ada peringatan 2 menit 3 menit ya. Oke, kayaknya panjang itu waktu. Untuk beda tekanan di sini berhubungan tegang muka dengan tegangan kanan udara luar ya. Beda teganannya P dikurangi P0, yaitu merupakan tekanan yang menyebabkan adanya gaya yang bekerja pada tiap elemen permukaan zat cair yang arahnya tegak lurus permukaan. Jadi resultante gaya pada tetes cairannya sebesar, jadi gaya resultan ya. Jadi resultan adalah penjumlahan gaya ya. P dikurangi P0 dikali A. Jadi tekanan akhir dikurangi tekanan awal. Kalau ada pengurangan pasti ini delta P ya, delta pressure atau delta beda tekanan ya. Namanya delta, beda ini berarti delta. Tekanan akhir kurangi tekanan awal dikali luasan. Kenapa? Karena tekanan tadi adalah rumusnya di awal, tekanan itu gaya per luasan. Sekarang gayanya yang ditanyakan berapa, maka tekanan dikali luasan. Di mana tekanan ada terjadi selisih atau beda tekanan. Jadi tekanan akhir dikurangi tekanan awal. Ya. Nah, luasan itu luasnya VR kuadrat. Oke. Karena tekanan adalah tekanan yang menyebabkan adanya gaya yang bekerja pada tiap elemen permukaan zat cair yang arahnya tegak lurus permukaan. Oke. Jadi ini dianggap silinder ya, VR kuadrat itu luas permukaan pada tetes cairan, bentuknya silinder ya, VR kuadrat ini untuk luas silinder. Berikut ini beda tekanan pada tetes air dengan gelembung sabun. Beda tekanan pada tetes air pada bagian dalam hanya berisi air, maka hanya ada satu selaput gaya tegang muka sama, yaitu 2 VR gamma ya. Dimana luas permukaan VR kuadrat, sehingga pada keadaan setimbang ya, beda tekanan itu VR kuadrat 2 sama dengan 2 VR gamma ya, atau gaya tegang muka ya. Sehingga R-nya sebagai pembagi, jadi sisa R di sini ya. VR ya, VR, sisa R-nya turun ke bawah. Jadi perubahan tekanan itu 2 gamma per R. Jadi selaput itu sebuah gelembung sabun ibaratnya. Gelembung sabun ya. Oke.
Beda tekanan pada gelembung sabun. Pada gelembung sabun umumnya terbentuk 2 lapisan, maka pada saat kesetimbangannya, pada saat kesetimbangannya beda tekanannya adalah 4 gamma per R. Ya. Ya, karena muncul 2 lapisan. Jadi pengali ya. Dikali. Oke. Nah, ini contohnya ya. Beratnya berapa gitu kan. Dengan berapa kerja atau usaha ya, work ya. Work, usaha atau energi. Ini makanya satuannya ERG. 7,58 kali 10/4 hasil. Nah, kapilaritas masih gejala kapilaritas ya. Gejala kapiler atau kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair. Dia bisa adhesi dan kohesi. Apa itu adhesi? Apa itu kohesi? Nah, kalau kohesi atau gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul di dalam suatu zat cair. Itu kohesi ya. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul dengan molekul lain yang tidak sejenis. Itu bahan wadah di mana zat cair berbeda. Jadi kalau kohesi itu antar molekul air, ya gaya tariknya. Kalau adhesi itu antara molekul air dengan dinding wadah, gitu ya. Nah, makanya kalau kita memasukkan cairan pada silinder, bentuk silinder yang kecil, kita akan melihat di ujungnya itu tidak rata, tapi seolah-olah melengkung ya. Nanti ada yang cekung, ada yang cembung. Itu tergantung nanti jenis zat cairnya apa. Itu maksudnya. Tapi kalau kita membedakan, kita sebaiknya adhesi, jangan kohesi. Karena gaya tarik-menariknya berbeda jenis. Itu adhesi. Kalau kohesi berarti sesama jenis. Itulah untuk ingatnya ya. Oke. Gejala kapiler pada meniskus cekung. Nah ini. Atau air ya. Akan naik di dalam pipa kapiler. Makin kecil lubang pipa kapiler, makin tinggi naiknya zat cair. Pada meniskus cembung raksa akan turun di dalam pipa kapiler. Makin kecil lubang pipa kapiler, maka makin rendah penurunan zat cair. Gejala kapiler tergantung pada kohesi dan adhesi. Gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari gejala kapilaritas sering kita temui. Contohnya naiknya minyak melalui sumbu kompor, penghisapan air dari tanah oleh akar tanaman menuju daun, bulu kayu pada batang ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini meniskus cekung contohnya. Ini meniskus cembung. Oke. Kenaikan cairan dalam tabung dinyatakan H-nya ya 2 gamma cos theta per rho GR. Ya, ini tetanya ini sudutnya. H-nya ini ketinggiannya. Oke. R ini ya tadi. Dimana R adalah jari-jari tabung ya, jari-jari tabungnya. Gamanya adalah tegangan muka cairan. Oke, kita lanjut kembali. Ini udah lewat waktunya ya. Maksudnya Zoom-nya tapi masih masih jalan ya. Oke. Untuk pertemuan 7 live session ini kita membahas tentang fluida, saya cukupkan ya. Ada pertanyaan silahkan mengenai materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini dalam rangka menghadapi UTS. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Halo, masih ada hadir peserta? Hadir, Bapak, Ibu. Nah, ada yang ditanyakan mengenai UTS? Hadir. Kita UTS minggu depan ya, Sabtu depan ya. Mulai tanggal 14 ya. Mulai tanggal 14 ya. Oke. Mulai tanggal 14 kita ya UTS. Itu kalau tidak salah di jadwal. Ada yang mau ditanyakan terkait ini, terkait UTS silahkan. Jadi soal UTS itu nanti saya buat dalam bentuk uraian ya, 5 soal. Kemudian setiap tugas yang harus Anda kerjakan saya harapkan dibuat dalam satu file PDF ya atau file dokumen, sehingga saya memudahkan saya untuk mendownload hasil pekerjaan Anda. Kalau Anda mengerjakan tiap soal
satu file apalagi dipoto misalnya filenya JPG, berarti kalau ada 5 soal itu saya mendownload 5 file yang Anda kerjakan. Nah, yang kedua, kadang filenya itu tidak Anda kasih nama sehingga saya susah juga untuk memeriksanya. Jadi sebaiknya nanti tugas UTS dan yang lainnya kalau pengerjaannya dalam bentuk file, buatlah satu buah file, diberi nama mata kuliah dan kelas, NIM terutama. Jadi ketika dosen mencari file pekerjaan Anda itu mudah ya di file Explorer-nya. Itu ya. Untuk kehadiran, untuk kehadiran Anda ikutilah perkuliahan ini, untuk tugasnya, kuisnya Anda kerjakan gitu kan. Karena itu akan menambah nilai bagi Anda gitu kan. Nanti kan yang jadi pertimbangannya, nah, kalau tidak pernah mengerjakan tugas gitu kan, nanti dosen juga mau menilainya dari mana gitu kan ya. Itu. Nanti mumpung ini baru setengah jalan ya pertemuan 7. Jadi untuk pertemuan terakhirnya berarti live session ke-15 setelah UAS itu biasanya mahasiswa itu setelah beres UAS itu dianggap perkuliahan selesai. Artinya mereka kadang tidak peduli dengan nilai yang keluar gitu kan. Nah, maksud saya ketika ada jadwal nilai terakhir keluar itu Anda periksa, jika ada masalah kan itu masih bisa diperbaiki, artinya masih ada jeda waktu ya untuk perbaikan. Karena setelah jeda waktu perbaikan itu lewat, nilai tidak bisa diperbaiki. Artinya Anda harus mengulang di semester berikutnya. Misalkan untuk fisika ini kan tidak tiap semester, tapi 1 tahun sekali. Jadi saya harapkan jika nanti ada nilai Anda yang kurang atau ada kesalahan, silahkan cepat-cepat hubungi dosen pengampunya gitu kan ya. Jadi setelah UAS itu Anda pantau nilainya, kalau udah keluar Anda aman, nah baru Anda silahkan berliburan, maksudnya itu gitu. Karena itu sering kejadian gitu, mahasiswa itu dianggap udah selesai kuliah UAS tuh wah udah bebas gitu kan. Ketika nilainya nggak pernah dicek-cek, udah mau sidang baru dicek gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, untuk pertemuan ke-7 ini saya cukupkan ya. Nanti saya bikinkan soal tugas dengan kuisnya biasa. Jadi kemarin saya itu ada kegiatan ya, ada workshop, jadi pending membuat soal dan membuat soal dan kuisnya. Tentu malam ini saya selesaikan ya. Jadi seminggu ke depan sebelum UTS itu tugas-tugasnya silakan Anda kerjakan. Oke ya, untuk malam ini, malam Minggu ya, tanggal 7 November, sesi ke-7 saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar itu, selamat menempuh UTS ya. Kerjakanlah pelajarilah soal-soal yang telah saya berikan, terutama tugas ya. Karena nanti soal yang saya berikan juga dari soal tugas-tugas tersebut sebagai soal UTS. Oke ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.